Pegang depan. Oke. Upacara pengangkatan sumpah dan pengenalan dokter gigi baru ke-74 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. Senin 4 Maret 2024. Hadirin yang kami hormati, acara hari ini dibuka dengan penampilan tari Sekar Jempil. Kepada petugas disilakan.
Berdoa selesai. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan tentang penetapan nama lulusan dokter gigi baru oleh Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi. Kepada Ibu Ketua disilakan. Surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar nomor K31-A52-01-2024 tentang nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-74 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama, nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-74 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar berdasarkan hasil rapat yudisium mahasiswa program studi profesi dokter gigi tanggal 7 Februari 2024. Kedua, yang bersangkutan seperti tercantum namanya pada lampiran keputusan ini berhak menyandang sebutan profesi dokter gigi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan Denpasar 22 Februari 2024, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar, Dr. Gigi Dewa Made Wedagama SPKG FICD. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar nomor K312-A5201- FKG Humas _2/2020. Nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-74 tahun 2024 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar. 1. Dokter Gigi Desi Ratnasari SKG. 2. Dokter Gigi Anak Agung Sagung Masifia Yuwandari SKG. 3. Dokter Gigi Imade Henry Dwi Saputra SKG. 4. Dokter Gigi Putu Pranya Pramadianti SKG. 5. Dokter Gigi Gusti Ayu Prasanti Dewi SKG. 6. Dokter Gigi Ni Putri Ayu Winanda SKG. 7. Dokter Gigi Imade Restawi Gunaarta SKG. 8. Dokter Gigi Kade Septiana SKG. 9. Dokter Gigi Ni Kade Sri Wahyuni SKG. 10. Dokter Gigi Putu Yusta Naraswari Kusuma SKG. Ditetapkan Denpasar 22 Februari 2024 Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar Dr. Gigi Dewa Made Wedagama SPKG FICD. Acara berikutnya prosesi pengangkatan sumpah dokter gigi baru dipimpin oleh dekan. Kepada calon dokter gigi baru disilakan. Kepada para rohaniawan disilakan. Kepada Bapak Dekan dan Ketua Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan disilakan. Telah
untuk yang beragama Hindu, demi ide Sang Hyang Widi-Wasa saya bersumpah bahwa demi Sang Hyang Widi-Wasa saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan Yesus Kristus saya bersumpah bahwa demi Tuhan Yesus Kristus saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan sekalipun diajar. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh kepentingan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartean, dan kedudukan sosial. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah berjanji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan lafaz sumpah dokter gigi. Dokter gigi Gusti Ayu Prasasti Dewi SKD. Dokter gigi Kada Septiana SKD. Dokter gigi Imade Restari Gunaarta SKD.
Dr. Gigi Nikadesri Wahyuni SKD. Dr. Gigi Putu Prabowo Paramadiati SKD. Dr. Gigi Imani Henry Dwi Saputra SKD. Dr. Gigi Niputi Ayu Vinanda SKD. Dr. Gigi Anaung Sabung Masintia Yuwandari SKD. Dr. Gigi Putu Yusta Naraswani Kasuma SKD. Dr. Gigi Desi Ratnasari SKD. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama dari Dr. Gigi Baru kepada yang mewakili disiplin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebahagiaan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Bapak, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang kami hormati Ketua Yayasan Perjuangan Rakyat salah satu pusat Makassar, yang kami hormati Ketua LPMI dan LPPM Universitas Mahasiswa, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana dan Dekan-Dekan Lingkungan Universitas Mahasiswa Makassar, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Berusaha Sarjana Makassar, yang kami hormati Ketua PDGI Perguruan Wilayah Bali dan Cabang Makassar, yang kami hormati Ketua Alumni FKBU Universitas Mahasiswa Makassar, yang kami hormati pimpinan Bank Tabungan Negara, yang kami hormati Kepala Bagian dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Makassar, serta para undangan lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Sabar Suarasuma. Di hari yang baik ini, saya berkesempatan untuk mewakili teman-teman sejawat saya untuk menyampaikan kesan dan pesan selama perkuliahan di Fakultas kita tercinta, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Makassar. Akhirnya, setelah kurang lebih 6 tahun berjuang dengan pendidikan fakultas ini, hari ini kami dengan jumlah 10 orang akhirnya berdiri di sini untuk mendapatkan gelar magister resmi, yaitu gelar dengan gelar dokter gigi. Kami memiliki satu semboyan, yaitu tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, dan semua masih bisa dipelajari. Selama 6 tahun kami belajar di sini, kami mendapatkan amat sangat
dan bangga dengan menyandang gelar resmi kami, yaitu sebagai bimbingan dan pembelajaran dari dosen, support penuh keluarga, dan semangat tiada henti adalah alasan mengapa kami bisa melewati hal-hal yang menurut kami sangat sulit dan hampir kami kira mustahil untuk kami capai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, kepada keluarga kami, serta teman-teman kami yang senantiasa membantu kami melewati masa-masa sulit kami. Tidak ada hal yang mustahil bagi teman-teman kami yang sedang berjuang. Tetaplah semangat. Semua hal bisa dipelajari dan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Tidak ada yang tidak mungkin dan kami menunggu kabar baiknya agar kalian juga menjadi sejawat sama seperti kami pada hari ini. Baik, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Pesan dan pesan selanjutnya dari orang tua Dr. Diki Baru kepada mewakili disilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar, yang kami hormati Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar beserta staf, yang kami hormati Ketua HPMK dan LPPN Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana dan dekan-dekan di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati Denpasar, yang kami hormati Ketua PDG Pengurus Wilayah Bali dan Cabang Denpasar, yang kami hormati Ketua Alumni FKG Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang kami hormati pimpinan Bank Tahunan Negara, yang kami hormati Kepala Bagian dan dosen-dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, serta seluruh para undangan lainnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa berdiri di sini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya atas nama Ibu Retno Susani, orang tua dari ini Putri Ayu Winanda. Saya berasal dari Lampung, Pak. Saya hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam hal pendidikan di Universitas Mahasaraswati. Ini sebuah sejarah bagi kami luar biasa. Saya hanya bisa mengucapkan syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya buat
selamat untuk kalian semuanya. Nambah lagi anak kami menuntut ilmu di sini, pada akhirnya sampai juga pada tujuan yang dicita-citakan. Saya bersama istri saya, anak saya, keluarga saya hari ini bisa hadir. Baru kali ini saya menginjakan kaki di Universitas Mahasiswa Sarjana. Saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan Universitas Mahasiswa Sarjana khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi ke depan akan melahirkan dokter-dokter yang lebih profesional lagi. Saya bangga dan sangat bangga. Itulah pesan-pesan yang bisa saya sampaikan kepada pihak universitas, kepada dinas kesehatan, kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, dan juga kepada seluruh orang tua mahasiswa yang hadir pada hari ini. Kita cukup bersyukur Pak ya. Dan saya di sini mewakili, saya mohon maaf dan atas segala kekurangan saya dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dengan Bapak Ibu semuanya. Kepada diri saya sendiri, saya mohon ampun. Dan mudah-mudahan hari ini semua acara bisa berjalan dengan lancar. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Makassar kepada Bapak disampaikan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nama budaya Rahayu. Yang terhormat Kepala RRBD Wilayah Bali NTB atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang terhormat sebetulnya tadi Ibu Ketua Yayasan bisa hadir karena beliau ada berduka ya, beliau harus balik lagi ke Jero, jadi beliau tidak bisa hadir di acara kita. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran para wakil rektor. Yang terhormat Ketua LPMI, yang terhormat Kepala Direktur Presiden Saraswati dan Plaza, yang terhormat para dekan dan direktur di lingkungan Unmas dan Plaza, yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan cabang Denpasar yang bisa hadir pada hari ini. Yang terhormat seluruh kepala bagian di lingkungan FPB Mas Denpasar, ketua BEM dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah memanjatkan puji syukur kehadiran Video Saja Universal Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini hari yang berbahagia bagi kita semua, institusi Fakultas Kedokteran ini pada hari ini menyelenggarakan suatu tradisi, yaitu pengangkatan dan penyelenggaraan pengangkatan dan penggelaran dokter gigi baru, di mana pada hari ini yang ke-7 Fakultas Kedokteran Gigi yang selama ini tidak terus melalui transformasi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kesehatan terus
menghadapi 3 isu besar, ya, 3 isu besar di bidang kesehatan, yaitu pertama jumlah SDM di bidang kesehatan itu belum merambah dan masih tinggi. Jadi adik-adik yang hari ini semua siap tidak siap harus segera merambah. Yang kedua, isu yang besar dihadapi oleh Kementerian Kesehatan yaitu distribusi dari sumber daya manusia kesehatan. Ini juga hal yang harus kita penuhi dari seluruh komponen tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana daya saing dari lulusan bidang kesehatan atau SDM kesehatan di Indonesia bersaing di tatanan global. Ini tatanan yang luar biasa dari Kementerian Kesehatan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2022 tentang program intensif dan dokter dan dokter gigi. Inilah nanti kepada para sejawat baru kita mau tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti suatu program pemerintah yaitu program intensif dokter gigi Indonesia. Dalam mempersiapkan SDM tadi, Fakultas Kedokteran Gigi tidak henti-hentinya terus meningkatkan baik itu dari sisi proses pembelajaran melalui kurikulum yang hari ke hari ya tahun ke tahun adanya suatu perubahan di paradigma, yaitu bagaimana mempersiapkan SDM kita untuk tatanan global. Apalagi Bali merupakan suatu destinasi kesehatan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Tadi pagi isu yang sangat hangat-hangatnya bagaimana destinasi kesehatan kita akan dikepung, terutama Bali melalui kawasan ekonomi khusus pura-pura yang diserahkan, ya. Itu bagaimana nanti suatu pendidikan khususnya pendidikan kesehatan yang bertaraf internasional, begitu juga pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional. Itulah tantangan berat kita institusi Fakultas Kedokteran Gigi Mas Bebas. Maka kami dari institusi sudah mempersiapkan bagaimana proses-proses untuk mencapai globalisasi dengan ditunjang oleh SDM yang betul-betul kita bisa bersaing di tataran global. Nah, ketersaingan tataran global kemarin kita juga sudah mendatangkan bagaimana kita bisa diakui secara global yaitu melalui akreditasi. Tidak cukup akreditasi tataran nasional. Mari kita ke depannya bagaimana akreditasi internasional sehingga daya saing dari lulusan atau output FKG Unas dan Plaza bisa bekerja baik di Indonesia maupun di luar negeri. Inilah tantangan buat kita untuk mempersiapkan SDM yang berwawasan global. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam transformasi dan mempersiapkan tadi meningkatkan SDM kita, kemarin saya sudah menjajaki dan mempersiapkan, yaitu kita mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah bisa membentuk suatu ataupun prodi, ya, memajukan prodi, yaitu prodi S2. Kita sudah berbenah, kita sudah mempersiapkan, kira-kira hampir 80% persiapan sudah rampung, ya, tinggal bagaimana nanti kita pembinaan untuk memfinalisasi proses pendidikan atau pembukaan prodi S2 yang akan kita lakukan. Dan yang tidak kalah penting, kemarin kami juga menjajaki adanya pembukaan program studi PPDB, yaitu program pendidikan dan pendidikan spesialis. Kemarin
kemarin karena ini regulasi masih berkembang, kita menunggu adanya regulasi dari Kemenkes maupun Kemendikbud terkait dengan proses pendidikan pembukaan prodi PPDS. Kalau mengacu pada permen yang lama, kita masih ada beberapa ganjalan terkait dengan teman-teman inklusi, sehingga mudah-mudahan tahun ini kita bisa tandem ya pembukaan program studi pendidikan profesi teknologi spesialis. Kita kemungkinan besar karena kemarin kita sudah menjajaki masih terkait dengan proses administrasi. Ya, jadi pembicaraan terakhir kemarin hampir sudah 90%, mudah-mudahan itu terwujud ya, sehingga nantinya baik adik-adik dan juga teman-teman beberapa Bapak Kepala Dinas, ada Bapak Kepala Dinas Provinsi Bali dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota sudah beberapa kali meminta kita di Fakultas Kedokteran ini untuk pemenuhan SDM dokter gigi spesialis untuk memberikan pelayanan di rumah sakit daerah. Nah, dengan adanya nanti kebijakan dari beberapa institusi terkait dengan proses prodi tadi, ya, mudah-mudahan kita bisa membuka dua program pendidikan dokter gigi spesialis, yaitu dahulu dan PPD. Jadi kemarin sudah kita jajaki, tinggal nanti Pak Rektor mudah-mudahan sebelum pertengahan bulan puasa kita sudah ada penandatanganan ya MOU, dan selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk pembukaan produk. Kalau melihat dari regulasi, karena yang terganjal ini di kurikulum, mudah-mudahan sudah terbentuk PP dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kurikulum kesehatan Indonesia. Jadi tidak lagi kita ada rekomendasi dari kurikulum terkait dengan. Jadi kita cukup ada rekomendasi dari kurikulum kesehatan Indonesia. Inilah peluang yang sangat besar, sehingga perlu kita tandem dulu untuk mempersiapkan baik itu SDM, baik itu sarana prasarana dan juga proses pendidikan. Jadi sekali lagi kami mengharapkan doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan pendidikan dokter gigi spesialis yang kita impian dari dulu dan juga baru pertama kali ya kita di perguruan tinggi swasta yang akan melakukan proses pendidikan secara tandem. Jadi kemarin dengan kolega kita di institusi dan lain sudah sepakat dan juga sudah diberikan lampu hijau terkait dengan kurikulum yang kita sampaikan. Hadirin yang saya banggakan, FKG Humas seperti apa yang saya sampaikan bahwa tidak henti-hentinya baik itu terkait dengan proses pendidikan tadi, sehingga dengan adanya studi budi yang masih lumayan tinggi, yaitu antara total studi budi pada hari ini yaitu 548 yang betul-betul baik itu di sarjana maupun profesi. Inilah hal yang perlu Bapak Ibu kepala bagian dan seluruh dosen perlu merancang bagaimana peningkatan kelulusan daripada anak didik kita. Dan saya berikan informasi bahwa kelulusan tahun ini yang periode ini memang sangat-sangat luar biasa ketat dari segi nilai. Walaupun dari 10 kelulusan yang dari FKG Humas Denpas nilainya itu 92, tapi belum masuk 10 besar karena persaingannya ketat sekali. Inilah tantangan buat kita. Karena yang 10 besar itu nilainya di atas 93. Kita masih ya kalau
15 besar kita masuk. Tapi yang dicari itu 10 besar. Jadi yang pertama itu nilainya sangat sempurna, yaitu 98. Ayo, mari ini tantangan buat kita. Karena ada beberapa periode kemarin kita masuk dalam 10 besar, tapi ini mungkin saya bisa informasikan yang masuk ranking 10 besar itu sebagian besar adalah Fakultas Kedokteran Gigi PTS. Ini tidak lagi didominasi oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran Gigi negeri. Dan sekali lagi mari kita berdua terkait dengan kualitas lulusan dari dokter gigi yang kita hasilkan. Nah, terkait dengan capaian Fakultas Kedokteran Gigi dalam hal ini ada sebanyak alumni kita khususnya di sarjana yaitu 1.875 sarjana kedokteran gigi, dan alumni untuk dokter gigi pada periode sampai saat sekarang yaitu 1.873 dokter gigi. Ini alumni yang sangat luar biasa. Sekali lagi kepada ketua alumni yang saya titipkan nanti untuk dikelola begitu besarnya, apalagi pada penggelaran dan penyempurnaan dokter gigi baru pada periode ini. Kalau dilihat dari sebarannya, ada yang dari Lampung tadi, ada yang dari Kendari, ada yang dari kalau tidak salah Poso, ada yang dari Poso, sehingga yang kita harapkan Bapak Ibu kepada adik-adik sejawat bila ke daerah nanti kami titip, tolong informasikan, tolong sebarkan Fakultas Kedokteran Gigi Mas Denpasar, dan bila perlu tolong informasikan dan bagaimana untuk kuliah di FKG Mas Denpasar. Bapak Ibu, para orang tua yang saya banggakan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, dorongan, moral yang sudah berikan kepada anak-anak, dan kami sebagai keluarga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk mendidik putra putri Bapak Ibu sehingga pada hari ini diangkat sumpah, dan mudah-mudahan ke depannya melalui kegiatan-kegiatan yang lain silaturahmi kepada para alumni terus kita tinggalkan. Nah, sesuai dengan tradisi bahwa penggelaran dan penerimaan dokter gigi baru akan diumumkan 3 dokter gigi baru yang berprestasi sesuai dengan kategori. Ada 5 kategori yang kami nilai. Untuk yang saya sebutkan, mohon nanti berdiri dan kedua orang tua. Yang pertama untuk peringkat ketiga, yaitu Dokter Gigi Niputri Ayu Winanda SKG, lahir di Seputih Ramah, anak dari pasangan Bapak Putri Susati SD dan Ikut Ari Usmawati dari Lampung ya. Seputih Ramah dari Lampung, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk peringkat kedua, Dokter Gigi Igusti Ayu Prasasti Dewi SKG. Ini lahir di Kendari, anak pasangan Igusti Maria Biarto SPD dan di Rai Dewi Pancari SPD yang kita peringkat pertama
Ini lahir negara luar ya. Tahu baru itu negara ya. Ya. Tahu baru dari Bapak PNS telah dicatatkan dan Nilai Suryadi dengan IPK 3,25. Ada penilaian khusus karena keaktifan dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, kami atas nama seluruh Civitas Akademika FKIP Masjid Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan bangga kepada para petergigi yang sudah saya buka peringkat 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan dari apa yang tadi terus berkarir, karena setelah ini mohon kepada adik-adik segera rutin mengurus ya, baik itu Serkom, STR, dan juga melakukan pendaftaran untuk program internship dokter gigi. Karena apa? Kami berharap kepada yang lulusan baik itu yang dari luar bisa mengabdi di daerah masing-masing dan memberikan informasi bagaimana Fakultas Kedokteran Masjid Al-Azhar terus bisa berkembang dan memberikan motivasi kepada putra-putra daerah, khususnya di di sekolah-sekolah yang adik-adik sebagai alumni di daerah masing-masing. Pada kesempatan ini saya sangat terima kasih kepada stakeholder yang sudah membantu pelaksanaan penjualan dari Fakultas Gigi baru, sehingga pada kesempatan yang lain ini juga akan diberikan penandatangan kepada dokter gigi yang berprestasi. Demikianlah sambutan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali nanti ke daerah masing-masing dengan selamat, dan salam buat keluarga dan para kerabat di daerah masing-masing. Saya akhiri dengan para pecanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Makassar Sulawesi Tenggara kepada Bapak Rektor, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, selamat pagi, sejahtera untuk semua hadirin. Yang saya hormati Bapak RT dan 8 pejabat ini, yang saya hormati Bapak Gubernur Kesehatan Provinsi Banten atau yang mewakili para rektor hadir, Bapak Ibu Dekan yang mewakili atau yang mewakili Pak Dekan yang mewakili para Dekan, Kapolri, para departemen, direktur rumah sakit, lembaga juga hadir. Yang saya hormati juga PDI Jabat Bali, Provinsi Bali atau Jakarta dan Pasar, Bapak Alumni juga hadir. Mahasiswa juga, para orang tua dokter gigi baru yang sebagai besar keberkatan yang kami banggakan. Tentu saudara-saudara dokter gigi baru yang saya sangat banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti acara dan penjualan baru yang ke-72. Tadi rekan-rekan sudah ada bicara dan saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau saya juga saya bersama dengan di sini. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada seluruh dokter gigi baru tetap selamat atas segala saudara-saudara yang sekiranya pada hari ini sudah disumpah dan seharusnya menjadi dokter gigi.
Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari Kasarjana, kemudian juga profesi dengan suka dukanya, baik itu dari pasien maupun juga tugas-tugas dari para dosen dan sebagainya. Tapi hari ini ada hal yang berbahagia bagi saudara karena apa yang sudah dikatakan sudah bisa diraih, ya. Dan tadi juga saya dengar beberapa juga dari luar Bali, dari Lampung, dari dan ini semoga nanti saudara-saudara beberapa alumni yang nantinya akan bisa menyebarkan kaki emas di daerah saudara. Percaya dan yakin dengan gelar yang saudara raih untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, terutama di bidang kesehatan. Jadi pada yang kami sampaikan dengan beberapa tenaga kesehatan ini belum merata. Oleh karena itu saran saya, saudara jangan hanya berpikir setelah tamat hanya di Bali saja. Masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan, sehingga saudara diharapkan nanti menyebar sekaligus sebagai alumni itu menyampaikan keberadaan emas dan pasar pada masyarakat di mana saudara berada. Apalagi sekarang kalau lihat daripada kemajuan, tidak ada hambatan sebenarnya bagi Bapak Ibu orang-orang berwakilan yang tugas di seluruh Indonesia itu jangan berpikir keras. Karena apa? Sekarang sudah ada internet, tiap hari bisa video call. Kemudian penerbangan juga itu sangat-sangat gampang ke mana-mana. Ya, dan harus bangun tenda. Dan yang baru makin banyak saudara yang bisa bergerak di samping supervisi saudara-saudara ini, juga saudara bisa membuka usaha lain di daerah baru. Jangan hanya numpuk di Bali dan Jawa saja. Itu saran ya, tetapi kembali lagi kepada nasib. Yang jelas, saudara sebagai kesehatan sesuai dengan sumpah yang tadi saudara ucapkan, yaitu untuk mengabdi untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan saudara, dan saudara yakin bahwa saudara tamatan FKI emas dan emas. Yang berikutnya yang tidak saya sampaikan kepada saudara sebagai alumni, tolong ya jaga komunikasi dengan fakultas, bahkan dosen, lembaga, apalagi nanti Pak Dekan tadi sudah merencanakan untuk membuka S2 maupun juga prodi spesialis, sehingga itu nanti saudara tidak akan bisa terlepas daripada lembaga itu sendiri. Yang berikutnya yang saya disampaikan adalah kepada rekan-rekan di FKG, rekan-rekan terus meningkatkan kualitas FKG ini, dan syukur bahwa untuk aplikasi sudah baik sarjana maupun profesi sudah aplikasi dulu. Nah itu, jadi boleh tepuk tangan. Jadi fakultas teknologi ini untuk sarjana maupun profesi sudah terakreditasi dulu. Ini juga Pak Dekan mengatakan untuk lulusan itu tidak lagi didominasi oleh negeri. Ya karena Bapak Ibu sekarang tidak lagi makan negeri dan swasta. Orang akan melihat akreditasinya. Karena universitas negeri pun nanti akan seperti kita di swasta, PTNBH, jadi perdagangan dan sebagainya. Oleh karena itu tidak akan ada lagi pikiran antara negeri dan swasta, tergantung atasnya. Nah, FKG ini sudah berhasil unggul. Oleh karena itu, apa yang tercapai teman-teman di fakultas yang terus meningkatkan segala hal terkait dengan mutu, mempertahankan keaslian guru dan mudah.
Dan setelah lulus kita akan dorong untuk akreditasi internasional. Tunggu sudah selesai, kayaknya kita ke internasional. Sudah kita rintis. Itu yang bisa saya sampaikan kepada konsep apa yang sudah bisa lakukan, sudah terbaik untuk mahasiswa pendidikan, edukasi, kemudian kita akan terus proses Bapak Ibu para pengajar di fakultas ini, dan kepada Bapak Ibu orang tua baru saya juga mengajukan kita bersama karena sudah berhasil beberapa putrinya selama 6 tahun begitu untuk baik itu mungkin diganggu masalah pembiayaan begitu. Ya memang fakultas kedokteran ini ya sedikit beda dengan fakultas lain terutama pembiayaan. Karena apa? Karena alat-alat itu galak juga. Nah sekarang sudah selesai semua investasi seluruh Bapak Ibu yang keluarkan itu adalah investasi yang tidak ada nilainya, tidak berupa fisik, tapi ini adalah sumber daya manusia yang nantinya apabila bisa ini produk ini baru berkiprah untuk kemajuan bangsa luar biasa investasi Bapak itu putra putri. Nah di samping juga kita punya profesor dia Bapak Ibu semuanya yang hadir bahwa di UNAS ini kita punya 3 fakultas kesehatan. Yang tertua itu adalah fakultas farmasi dari 83 sudah beberapa ratusan. Kemudian ada farmasi yang juga minatnya banyak sekali, dan yang terakhir UNAS mendirikan fakultas kedokteran umum. Sudah ada tahun pertama, dan tahun ini sesuai dengan regulasi tahun pertama dan kedua kami hanya boleh menerima 50 orang mahasiswa. Oleh karena itu tolong sampaikan kepada rekan UAS bahwa di Bali sudah ada satu lagi prodi fakultas kedokteran umum selain Udayana Bisa dan Bapak Dewa Mahasiswa yang sudah pertama kita sekarang menerima 50, tetapi tentu mencari 50 itu adalah nanti persaingan akan cukup ketat. Mengenai sapras dan dosen sudah disiapkan, jangan khawatir. Oleh karena itu kalau Bapak itu masih mempunyai keluarga, ponakan, anak yang belum sudah tertinggi, kalau adiknya belum kuliah, ya coba saja untuk di fakultas kedokteran di UNAS ini. Dan tolong juga sampaikan, dan kami juga mohon maaf kepada orang tua apabila selama anak Bapak Ibu kuliah di UNAS ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu adalah sesuatu dalam proses yang mana itu adalah sesuatu yang bersengaja, dan tentu semuanya itu oleh PTK dan jajaran akan terus ditingkatkan, diperbaiki sehingga ke depan lebih bagus, lebih baik, lebih lancar, lebih cepat tanpa mengurangi mutu itu sendiri. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ya kepada para pekerja baru kita, orang yang hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan tuntunan kesehatan kepada saudara untuk mengabdi untuk usaha berbangsa, dan juga selamat juga kepada orang tua yang sudah bekerjasama dengan kami sehingga kita betul lepas pada hari ini, dan pesan kami adalah tetap jaga hubungan dengan Allah yang melahirkan saudara baru dan juga orang tua supaya tetap menjalin komunikasi dengan lembaga baik. Dan yang terakhir saya sampaikan di sini hubungan orang tua untuk sampaikan bahwa UNAS ini sedang akan mempersiapkan, mudah-mudahan bulan Maret ini kami akan mengajukan untuk akreditasi unggul untuk institusi. Karena di luar Pulau Jawa baru ada 2 perguruan tinggi swasta
yang dapat dulu di Sumatera satu, di Sulawesi satu. Jadi wilayah Bali yang belum. Mudah-mudahan Pak. Jadi dari Keluar Negeri mohon bantuannya terus, kami untuk bekerja keras untuk bisa meraih APT dulu. Karena itu syaratnya sangat berat, sehingga nanti bisa emas pertama perguruan tinggi swasta di wilayah Bali nanti tidak bisa dulu. Dan itu saya doa seluruh kita semua. Demikian Bapak Ibu saudara saudara yang bisa saya sampaikan. Kalau mohon maaf, saya dan Bapak Sapi, Om Santi Santi Santi. Selanjutnya saya kembali lagi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kepada mewakili Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya salam kita untuk kita semua. Rahayu, yang saya hormati para akademisi, akademisi dewan, yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mahasiswa Satu Pasar, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan Lingkungan Universitas Mahasiswa khususnya Pak Dekan PKI Universitas Mahasiswa, yang saya hormati pula tentunya dari perhimpunan ya organisasi profesi Ketua PDDI wilayah Bali dan cabang Provinsi Bali, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut tentunya yang kami yang berbahagia ya, adik-adik para dokter gigi yang sudah bisa seperti dokter gigi ya sudah melakukan proses tadi, dan juga para orang tua dokter gigi baru yang ada di lingkungan Universitas Mahasiswa, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya tidak dapat sampaikan satu persatu. Asuh kita berbagai yang dewasa, kita saat ini bisa berkumpul bersama dalam ikuti perangkatan sebuah dan gelaran dokter gigi baru ke-24 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Indonesia. Tadi sebelum berangkat saya berdasarkan dua hal yang hadis. Yang pertama adalah ucapan selamat pada para dokter gigi baru, dan yang kedua adalah para dokter gigi baru jangan sampai berpuas sendiri ya sebatas ini, karena PR-nya ke depan sangat panjang lagi. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Dekan, Pak Rektor, nanti setelah ini setformnya dan kemudian segera persiapkan untuk pendaftaran bersih 6 bulan ke depan. Nah, setelah nanti ditugaskan, mohon juga ya kalau dapat tempatnya ya yang agak jauh itu jangan nanti melalui ya pihak yang terkait misalnya Kemenkes, kemudian dari Pemprov diminta untuk pindah. Sudah dapat di Karangasem, mau pindahnya ke Denpasar. Ya, Denpasar itu mau pindahnya lagi yang bisa lagi. Nah, itu kadang-kadang itu yang membebani kami ya, sampai minta tolong ke Kemenkes, Pak Kemenkes ke Dirjen itu kok banyak seperti itu ya. Nah, terus tadi sudah sampaikan Pak Rektor ya, kalaupun nanti ditempatkan di wilayah yang ada ya jauh sedikit ya, itu mohon kerelaan ya. Kadang-kadang yang daerah itu misalnya dari orang tua ya, mohon Bapak Ibu ya, orang tua kita itu di Bali itu untuk dokter maupun dokter gigi itu di Sabana itu sudah mencukupi, tapi untuk wilayah di luar itu masih ada kekurangan-kekurangan. Jadi mohon bisa apa ya, legowo lah ya, kalau ditempatkan itu pesan tadi tadi sebentar kami untuk disampaikan pada para dokter gigi jurusan baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
kemudian yang kedua integrasi layanan rujukan, kemudian ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi informasi kesehatan. Nah, khusus untuk di SDM kesehatan, sekarang sedang digulirkan peraturan turunan dari undang-undang kesehatan yang kita ketahui bersama judicial review dari ID ditolak oleh MK, sehingga dalam bulan-bulan ke depan ini akan dikeluarkan peraturan-peraturan turunan, termasuk juga yang terkait dengan SDM. Tadi sudah sampaikan SDM kami di Bali untuk dokter gigi spesialis itu sangat kurang. Antriannya itu 2-3 bulan. Itu bukan di Berlin, itu di Denpasar, ya, sehingga yang lebih baik, ya. Tadi yang disampaikan Pak Dekan, kemudian Pak Rektor juga untuk PPDS, ya, pendidikan program pendidikan dokter gigi spesialis, karena antriannya 3 bulan, ya, rumah sakit termasuk swasta, ya, belum semua rumah sakit, ya, yang ada di kabupaten kota memiliki dokter gigi spesialis tersebut. Dan juga kami dengan BPJS beberapa kali juga melakukan kebijakan. Dokternya ada di rumah sakit A, selesai jam 2, ya, jam 2 sudah ada di rumah sakit B. Sebetulnya itu tidak boleh. Kan tidak mungkin dokternya itu bisa dengan orang Bali bilang manusia langsung pindah ke situ, kan tidak mungkin. Pasti ada, ya, ada di jalan seperti itu. Tapi karena keterbatasan dokter gigi spesialis itu, makanya kita ada kebijakan, ya. Mohon nanti kiranya para lulusan dokter gigi yang baru, mungkin dari alumni juga dokter gigi, dan kalau memungkinkan bisa penuhi, ya, dokter gigi spesialis yang ada di Bali. Kita bisa penuhi, jangan sampai kita mau import dari luar, kalau bisa dari kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan beserta dari Pak Kadis. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat pada dokter gigi baru, ya. Semoga nanti pendidikan yang sudah kenyang dan sudah mendapatkan gelar ini dapat dimanfaatkan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan di masyarakat kita. Dan juga pada orang tua dari dokter gigi baru, jangan henti-henti Pak untuk tetap berjuang. Ini belum akhir, yang masih panjang perjalanan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk para dokter baru, dan kami ucapkan Rama Sakti Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan. Yang pertama, kenang-kenangan dari fakultas kepada 3 lulusan terbaik. Kepada Bapak Dekan dan 3 lulusan terbaik, disilakan. Kepada Bapak Dekan mohon berkenan untuk memberikan hadiah kepada 3 lulusan terbaik. Kepada 3 lulusan terbaik, kepada perwakilan dari Bank Negara, disilakan. Kepada perwakilan dari bergabung menyerahkan 3 lulusan terbaik, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kenang-kenangan dari fakultas kepada dokter gigi baru. Kepada perwakilan dokter gigi baru, disilakan. Selanjutnya kenang-kenangan dari dokter gigi baru kepada fakultas. Pemberian kenang-kenangan selanjutnya dari dokter
penyerahan nama-nama alumni Fakultas Kedokteran Gigi kepada Ketua Alumni didampingi oleh Ketua PDKI Pengurus Wilayah Barat, kepada Bapak Dekan, Ketua Alumni dan Ketua PDKI PMI Barat, disilakan. Berikutnya kami hormati, sampai kita pada acara terakhir, yaitu pemberian salam kepada Dr. Gigi Baru, diiringi pada Murni dan Bintang Saraswati. Kepada Dr. Gigi Baru, disilakan mengambil posisi.